Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Saudara, hari Minggu lalu kita mendengar berita sedih bahwa Tante Ari Sosropartono telah dipanggil Tuhan. Ketika saya mendengar berita tersebut, saya sedih sekali karena Tante Ari cukup dekat dengan Jemaat Solidio di kita, dan Tante Ari banyak meninggalkan kesan yang manis sekali buat kami sekeluarga. Satu hal yang saya masih ingat sampai hari ini, ketika saya mencoba memperkenalkan beliau pada akhir kebaktian, satu kali saya memanggil nama beliau salah, saya panggil Tante Sisil. Sehabis kebaktian beliau menghampiri saya, "Oki, sejak kapan Oki punya nama yang baru buat Tante?" Waduh, hati saya, maaf Tante. Waduh. Sejak saat itu saya ingat selalu namanya Tante Ari. Kita tahu bahwa Tante Ari sekarang sudah berada di tempat yang lebih baik. Dia sudah senang di sana. Meskipun kita di sini mungkin merasakan kesedihan itu, terutama keluarga William. Tetapi kami percaya satu kali kelak kita akan bertemu dengan Tante Ari. Lagu yang akan kita nyanyikan kali ini adalah untuk mengingat kebaktian, mengingat kebaikan dari Tante Ari, dan mendoakan keluarga Jin dan Ernest yang sekarang masih dirawat. Sesudah kita menyanyikan 4 stansa lagu ini, saya mau minta Brother Tony untuk mendoakan keluarga William. Let's sing, It Is Well. When peace like the river attending my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my Lord thou hast done
say, it is well, it is well with my soul. It is well, with my soul, with my soul. It is well, with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and had shed His own blood for my soul. It is well, with my soul, with my soul. It is well, with my soul. Musik akan memainkan lagu stansa ketiga sambil kita mengingat keluarga ini dalam hati kita. Let's sing the fourth stanza. And Lord, has the day when my faith shall be sight, the clouds be robing as a scroll. The throne shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, with my soul. Minta Brother Tony untuk berdoa untuk berkeluarga William. Dan terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Engkau masih menyatukan kami
walaupun di tempat kami masing-masing, tapi Engkau menyatukan hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang ini Tuhan, kami khusus untuk mendoakan untuk keluarga William. Bapak William bersama dengan keluarganya. Biar Tuhan terus pimpin sertai kehidupan mereka. Mereka sedang berduka Tuhan. Itu almarhum Ari Sasro Partono telah berpulang ke tempat-Mu Bapa di sorga. Dia sudah bahagia di sana. Tapi untuk keluarga yang tinggalkan Tuhan, saya mohon Engkau sendiri yang akan memberikan penghiburan sejati yang daripada Engkau. Biarlah di dunia ini mereka boleh terus Tuhan menjalani hidup mereka dengan tetap berpegang teguh kepada Engkau. Sehingga suatu hari nanti mereka boleh kembali bertemu di sorga nantinya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya untuk papa daripada William, Jean Sastro Partono dan juga adiknya Ernest Sastro Partono yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kuat kuasa tangan Tuhan yang terus memimpin menyertai mereka, yang terus memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat bagaimana mereka dipulihkan kembali daripada COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Oh Tuhan, biarlah melalui makanan. Oh Tuhan, biarlah melalui istirahat. Oh Tuhan, biarlah melalui obat-obat yang diminum. Boleh sungguh-sungguh memulihkan kembali kesehatan mereka secara sempurna. Sehingga mereka boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga mereka. Tuhan, kami juga khusus berdoa untuk keluarga Bapak William Tuhan, yang ditinggalkan oleh mama tercinta, oleh nenek tercinta. Engkau sendiri yang akan terus Tuhan memberikan penghiburan yang sejati yang daripada Engkau. Sehingga hidup mereka boleh terus bersandar kepada Engkau. Dan untuk kami semua Tuhan, biar hal ini juga boleh menjadi satu ingatan kepada kami. Bagaimana kami juga harus Tuhan untuk mendoakan keluarga kami yang ada di Indonesia. Untuk terus mendoakan keluarga kami yang ada di Indonesia Tuhan. Sehingga mereka juga dalam keadaan sehat. Sehingga mereka dalam keadaan yang penjagaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk waktu selanjutnya Tuhan, kami akan terus memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan akan memimpin, menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Brother Lo. Kita akan menyanyikan satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Worthy is the Lamb. Kita akan mendengarkan musik khusus untuk ini.
Amin. Saya serahkan ke pastor untuk firman Tuhan. Hari Minggu, saudara sekalian, selamat beribadah. Di tengah-tengah berkecamuknya coronavirus, kita masih bisa datang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Kuasa Salib Kristus. Ya, kuasa salib Kristus. Terambil dari 1 Korintus pasal pertama ayat 18 sampai dengan ayat 25. Mari kita membaca di tempat kita masing-masing. Dengan cara apapun juga, saudara bisa berdiri, saudara bisa duduk. Ya, mari kita menyimak baik-baik dan membaca firman Tuhan ini. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitahukan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah daripada Allah lebih kuat daripada manusia. Sekianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan, pada saat ini kami merindukan firman-Mu, yaitu air hidup-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Berikan kami hati yang rendah untuk menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan masalah, manusia tidak ada ketentraman, biarlah Tuhan kuasa daripada salib-Mu yang akan memberikan kepada kami damai sejahtera. Agar kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, dan penuh hikmat, dan yang melindungi kami sekalian. Tuhan, itulah sebabnya kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan semua doa permohonan kami. Amin. Saudara sekalian, pada zaman kerajaan Romawi, kita tahu bahwa hukuman salib adalah hukuman yang sangat sadis, adalah suatu hukuman yang kejam, dan yang tidak berperi kemanusiaan. Tetapi saudara, kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2 dikatakan, sebab, ini kata Paulus, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, orang-orang Korintus, selain Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang telah disalibkan. Nah, saudara, mengapa Paulus bisa memfokuskan
tentang salib Kristus. Ya, tentu salib Kristus mempunyai arti yang sangat berbeda dengan salib-salib yang lain. Paulus adalah seorang yang mempunyai pengetahuan tinggi. Paulus adalah seorang yang mempunyai pemikiran filsafat yang sangat dalam. Tetapi Paulus merendahkan dirinya di bawah salib Kristus. Dan dia mengatakan, aku tidak akan memberitakan yang lain. Aku tidak akan memberitakan hikmat manusia, tetapi aku hanya memberitakan Yesus Kristus yang disalibkan. Saudara sekalian, di dalam Roma pasal 1 ayat 4, kita bisa melihat bahwa Roh Kekudusan itu mengatakan bahwa Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati, dia itulah anak Allah. Apa bedanya salib yang biasanya dengan salib daripada Kristus? Saya pikirkan ada dua hal. Ya. Pertama, memang salib itu adalah suatu tanda penderitaan. Yesus berada di kayu salib, tergantung beberapa jam di kayu salib. Dia menderita. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak hanya menderita, tetapi salib Kristus itu juga suatu bukti kemenangan oleh kebangkitannya. Karena di dalam Kristus kita melihat dia mati untuk kita. Dia menanggung penderitaan bukan untuk dia sendiri, karena dia adalah Tuhan yang tidak berdosa. Tetapi dia menanggungnya untuk manusia yang telah berdosa. Dan dia menang. Itulah sebabnya dikatakan bahwa salib Kristus bukan hanya tanda penderitaan, tetapi merupakan satu bukti kemenangan. Saudara, salib Kristus bukan hanya suatu tanda penghinaan. Orang yang tersalib pada zaman itu, orang yang melanggar hukum negara, mereka itu dihina. Tetapi saudara, salib Kristus justru merupakan tanda kemuliaan sebagai anak Allah. Tadi dikatakan bahwa menurut Roh Kekudusan, Yesus yang telah dibangkitkan itu adalah anak Allah yang berkuasa. Itulah sebabnya saudara, salib Kristus lain dengan salib-salib yang lain. Kita melihat ada banyak orang yang memakai kalung salib, ada banyak orang yang menggantungkan tanda salib di rumah-rumahnya, ya, sebagai satu souvenir mungkin. Tetapi berapa banyak orang yang mengerti arti daripada salib Kristus itu? Saudara, salib Kristus itu adalah salib yang luar biasa. Kalau kita melihat salib Kristus, kita tahu itu adalah penebusan, ya, tanda penebusan dosa bagi umat manusia. Yesus yang tidak berdosa telah menggantikan hukuman dosa bagi kita manusia, agar barang siapa yang percaya kepadanya ditebus dari lumpur dosa dan juga diselamatkan dari kuasa maut. Itulah sebabnya, saudara, kita melihat bahwa Yesus Kristus, dia adalah penebus dosa umat manusia. Dia tergantung di atas kayu salib, bukan karena dosanya sendiri, tetapi karena dia ingin menebus dosa saudara dan saya. Mari kita perhatikan salib, saudara. Ada dua palang di dalam salib itu. Yang pertama yaitu palang yang vertikal. Yang kedua yaitu palang yang horizontal. Palang yang vertikal itu membuktikan, saudara, adalah melambangkan keadilan daripada Allah. Ya, untuk memenuhi keadilan Allah, kita yang berdosa itu harusnya kita harus mati. Karena Alkitab mengatakan upah dosa itu adalah maut. Seharusnya kita yang mati. Tetapi Yesus yang tidak berdosa,
Dia rela mati ganti saudara dan saya dengan tujuan yaitu memenuhi tuntutan keadilan daripada Allah sendiri. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu melalui kematian Yesus Kristus, dia sudah memenuhi tuntutan keadilan Allah. Itu adalah garis yang vertikal. Nah, apa artinya garis yang horizontal? Garis yang horizontal itu melambangkan kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih Allah yang diberikan kepada setiap umat manusia. Kasih Allah yang lebih mulia daripada yang lain. Kasih Allah yang supernatural. Saudara, kita tahu bahwa kasih manusia itu sangat terbatas. Ya, tetapi kasih Allah itu tidak terbatas. Alkitab mengatakan, karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga siapa yang percaya akan Tuhan, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih. Itulah kasih yang tidak terbatas. Itulah kasih agape. Jadi saudara, salib daripada Kristus itu melambangkan Tuhan memenuhi keadilan daripada Allah Bapa, dan juga Tuhan memberikan kasih-Nya kepada setiap umat manusia. Arti daripada salib yang kedua yaitu salib Kristus itu sebenarnya adalah suatu berita. Berita apa? Yaitu berita Injil. Berita Injil. Alkitab mengatakan walaupun salib Kristus itu adalah kebodohan bagi orang yang binasa, tetapi salib Kristus itu merupakan inti daripada berita Injil. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Ya, Paulus mengatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Apa itu Injil, saudara? Injil itu adalah kabar kesukaan. Ya, Tuhan memberikan kabar kesukaan kepada saudara dan saya tentang Kristus telah mati karena dosa-dosa kita menurut kitab suci. Ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga menurut kitab suci. Mengapa dikatakan menurut kitab suci, saudara? Karena Kristus mati, Kristus dikuburkan, Kristus bangkit adalah memenuhi tuntutan dan rencana keselamatan yang ditetapkan oleh Bapa di sorga. Itulah sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak ada keamanan ini, saudara, mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita melihat pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, ada penjahat yang disalibkan. Yesus berada di tengah. Saudara, Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa setiap manusia. Nah, itulah sebabnya kita harus memikirkan apa hubungan salib Kristus dengan kita, orang-orang yang percaya itu. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu kata Tuhan Yesus. Saudara, jadi kita tahu bahwa salib Kristus itu menjadi satu teladan, contoh bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk Dia yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Satu, kita harus belajar untuk menyangkal diri. Ya, seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demi keselamatan orang berdosa, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus
menyangkal diri. Dia yang sebenarnya tidak berdosa menjadi dosa bagi kita dan memikul hukuman dosa sehingga kita diselamatkan. Oleh karena Yesus telah menyangkal dirinya. Saudara, yang kedua, Tuhan mau supaya kita membuat suatu komitmen, satu keputusan di dalam hidup kita. Yaitu mari kita mengikut jejak daripada Tuhan Yesus. Jejak daripada Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus minta supaya kita memikul salib kita yang diizinkan oleh Tuhan dan juga mengikut Dia di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, satu contoh yang sangat jelas di sini adalah apa yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 7. Ya, ada seorang murid yang bernama Stefanus. Stefanus adalah pilihan daripada Tuhan untuk melayani orang-orang Yahudi dan juga orang-orang bukan Yahudi. Dan terutama, saudara, pada waktu dia berada di tengah-tengah orang Yahudi, dia berani menyaksikan, dia berani membeberkan sejarah dari orang Israel. Dari mula sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada umat manusia. Tetapi sayang, orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak mau menerima berita keselamatan yang disampaikan oleh Stefanus. Bahkan Stefanus digeret keluar dari kota. Kemudian dia dirajam dengan batu. Saudara sekalian, Stefanus adalah seorang yang penuh Roh Kudus. Dan dia menatap ke langit. Apa yang dilihat? Yaitu kemuliaan daripada Allah Bapa. Dan dia melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, pada waktu Stefanus dirajam dengan batu, dia berdoa. Dia mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saat itu juga, saudara, kita melihat bahwa Stefanus sedang mengalami akan penderitaan yang begitu berat. Dan dia berdoa, "Ya Tuhan, janganlah tertanggung dosa ini kepada mereka." Saudara masih ingat, ini adalah doa yang mirip dengan doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, Stefanus adalah murid Tuhan yang begitu berani menyaksikan Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Namun dia harus memikul salib, tapi dia setia sampai titik darah yang penghabisan. Di dalam penderitaan, rohnya telah diangkat oleh Tuhan. Dan di situ kita melihat, saudara, bahwa Stefanus telah menang daripada ancaman orang-orang Yahudi. Ya, walaupun dia mati, meninggal secara manusia, tapi rohnya telah kembali kepada Tuhan. Mari saudara kita belajar juga. Menyangkal diri, memikul salib kita, dan juga kita mengikut Tuhan setia sampai mati. Saudara tentu mendengar ada banyak kesaksian-kesaksian beberapa saat ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang oleh karena pelayanan, oleh karena menyelamatkan jiwa, mereka telah kehilangan nyawanya. Saudara, mari kita berdoa agar kita diberikan kekuatan apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita setia untuk mengikut Tuhan. Mari saudara kita pikirkan sejenak, apa sebenarnya manfaat daripada kuasa salib Kristus bagi orang-orang yang percaya.
Ya, apa itu manfaatnya? Pertama, kita tahu bahwa salib Kristus itu telah menyelesaikan masalah dosa manusia. Saudara, Alkitab mengatakan sebab pelanggaran satu orang, yaitu Adam, semua orang telah jatuh di dalam dosa. Semua orang telah dikuasai oleh maut atau kematian. Tetapi pengorbanan daripada Yesus Kristus, Dia yang benar, Dia yang tidak berdosa, itu menjadi kasih karunia yang diberikan kepada orang-orang percaya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah dosa manusia. Hanya Yesus, hanya Dialah juru selamat dunia. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Alkitab mengatakan Dia yang benar mati bagi orang yang tidak benar. The just died for the unjust. Yesus, Dia rela untuk mati di atas kayu salib demi untuk menyelesaikan masalah dosa umat manusia ini. Hal yang kedua, kuasa daripada salib Kristus, saudara, telah menghancurkan dinding pemisah. Ya, dinding pemisah antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi atau orang Yunani. Ya, digambarkan orang Yunani di sini. Saudaraku sekalian, kita melihat bahwa orang Yahudi dan orang Yunani itu mempunyai kebudayaan yang sama sekali berbeda. Saya bisa menggambarkan, orang Yahudi adalah mewakili kebudayaan Timur. Orang Timur itu adalah orang yang biasanya percaya kepada Tuhan, yang beragama, ya, seperti orang Yahudi. Tetapi orang Yunani adalah orang-orang kebudayaan Barat yang mementingkan humanity. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka memitoskan, mengangkat derajat manusia lebih tinggi daripada yang lain. Jadi saudara, kita tahu bahwa kebudayaan Timur dan kebudayaan Barat ini tidak bisa disatukan. Ya, seolah-olah suatu permusuhan. Ya, suatu permusuhan. Dan Alkitab mengatakan tadi, orang-orang Yahudi menghendaki tanda, tapi orang-orang Yunani mencari hikmat, hikmat manusia. Dan itulah perbedaan antara kebudayaan Timur dengan kebudayaan Barat, saudara. Tetapi puji Tuhan, dikatakan Paulus bahwa Kristus telah menghancurkan dinding pemisah antara orang Yahudi dengan orang kafir, antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Dinding pemisah itu telah dihancurkan. Oleh apa, saudara? Yaitu oleh kuasa salib Kristus. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 2, ayat 14-18, saudara akan mengetahui dengan jelas bahwa salib Kristus telah menghancurkan permusuhan antara orang Yahudi dengan orang kafir. Salib Kristus telah memperdamaikan antara kebudayaan Timur dan kebudayaan Barat. Salib Kristus telah mempersatukan baik orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi. Mereka dipersatukan menjadi tubuh Kristus, menjadi gereja Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudara. Ini adalah kuasa salib Kristus. Baik orang Yahudi, baik orang yang bukan Yahudi, seperti saudara dan saya. Kita telah dipersatukan oleh karena salib Kristus. Itulah manfaat yang luar biasa jikalau kita mengerti akan kuasa salib Kristus. Yang ketiga, kita melihat bahwa kuasa salib Kristus telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi umat manusia. Dari mana kita tahu, saudara? Kalau saudara baca di dalam Injil Markus, pasal 15 ayat 37-38,
Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus sampai kepada titik yaitu dia akan mati. Alkitab mengatakan pada waktu dia menghembuskan akan nafas yang terakhir. Apa yang terjadi di dalam bait Allah? Yaitu Alkitab mengatakan bahwa tirai ataupun tabir bait Allah itu terpecah menjadi dua. Dari atas sampai ke bawah. Ya, tabir yang menghalangi untuk orang masuk ke dalam bait suci itu telah terpecah. Dan terpecahnya itu telah terbuka artinya. Satu jalan, satu akses di mana kita boleh menghampiri akan takhta suci daripada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan tabir itu adalah tubuh Yesus sendiri. Jadi tubuh Yesus dipecahkan. Yesus mati bagi kita. Tuhan membukakan jalan yang baru dan hidup bagi kita. Sehingga barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, marilah kita buka hati kita. Kalau ada di antara kita yang belum mengerti kematian Kristus di atas kayu salib, mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri akan membukakan pintu hati kita. Dan biarlah kita masuk ke dalam jalan kebenaran dan hidup, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan yang terakhir, saudara, kita tahu bahwa kuasa daripada salib Kristus itu memberikan kepada kita pengharapan yang kekal. Bagi orang percaya, kuasa daripada salib Kristus itu telah memindahkan kita dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang. Ya. Dulunya kita gelap, dulunya kita mati secara rohani. Tetapi saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dihidupkan. Kerohanian kita diberikan hidup yang kekal. Dan dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 2, oleh Dia, oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ya, karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan di dalam kasih karunia itu, saudara, kita akan berdiri teguh. Dan kita akan bermegah di dalam pengharapan yang akan kita terima di dalam kerajaan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, marilah pada hari ini kita memikirkan sedikit. Ya. Kita bukan hanya diselamatkan secara jiwa dan roh kita. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab 1 Petrus, pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Yesus telah memikul dosa kita. Yaitu supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Ya. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudara, Tuhan memberikan pengharapan bukan hanya untuk yang kekal, yaitu nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Tetapi Tuhan juga akan memberikan kepada kita, yaitu kesehatan, kekuatan selama kita masih hidup di dunia. Dikatakan bahwa bilur-bilurnya telah menjadi kesembuhan. Nah, itulah sebabnya. Marilah pada sore hari ini, jikalau ada di antara saudara sakit ataupun mengalami kelemahan tubuh dan sebagainya, mari saudara kita mohon supaya kuasa daripada salib Kristus dan bilur-bilurnya menjadi kesembuhan bagi kita. Ya. Kalau saudara tahu anggota keluarga yang sakit dan sebagainya,
Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih karunia kepada kita. Dan jikalau ada di antara kita yang belum mengalami kuasa salib Kristus, marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara Paulus sendiri memberi contoh kepada kita. Dia mengatakan, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari saudara kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya? Dan biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kita di dalam segala situasi. Selama kita masih hidup, mari kita belajar untuk bersaksi, untuk bermegah demi kuasa salib daripada Kristus. Saudara, Paulus bermegah bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia bermegah oleh karena salib Kristus. Dan kita tahu, saudara, hanya salib Kristuslah yang bisa membuat kita atau menjadikan kita menjadi manusia baru. Ya. Yang lama telah berlalu, tetapi kita menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kalau kita menerima kuasa salib Kristus, kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kehidupan yang lama itu akan disingkirkan. Manusia yang lama itu akan dikubur. Dan juga manusia yang baru itu akan bangkit dengan kuasa Tuhan. Dan kita akan bermegah, kita akan bersaksi bagi Tuhan. Bukan hanya yang sudah mati bagi kita, tapi Tuhan hidup, dapatkan hidup untuk selama-lamanya. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya kuasa salib Kristus dinyatakan di atas diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh mengingat betapa besar kasih karunia-Mu Tuhan terhadap kami manusia-manusia yang berdosa. Kami yang seharusnya binasa. Kami yang seharusnya mati karena dosa. Tetapi Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau telah menggantikan hukuman dosa kami di atas kayu salib. Engkau telah menanggung semuanya, baik dosa yang lampau, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Tuhan, dosa yang kami lakukan, kami tidak bisa menghitungnya. Tetapi kami tahu, pada waktu kami berada di bawah kayu salib-Mu, Tuhan, kami ingin meletakkan beban-beban dosa kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengangkat semuanya dan menjadikan kami manusia yang baru, sehingga kami boleh bermegah oleh karena kasih Kristus, oleh karena salib Kristus, dan kami boleh bersaksi seperti Stefanus. Dimanapun kami berada, kami akan membawakan kuasa salib Kristus, agar mereka yang belum mengenal Engkau, mereka boleh percaya bahwa hanya Yesus, Dialah anak Allah, anak domba Allah, dan juga Dia adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah seluruh doa kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi beberapa saudara kami yang sedang berada di rumah sakit. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa untuk Om Jin Sosropartono, untuk Ernest Sosropartono, terutama juga untuk Papa dari Charlotte, yaitu Brother Wentarung. Tuhan, kiranya Engkau menjamah. Demikian juga Pastor Ishak Sipasulta. Demikian juga kami doakan Ibu Sinta. Kami juga doakan ya Tuhan untuk
Mama dari Melina, Ibu Noviana Chang. Tuhan, kami doakan untuk Ko Yayan juga, dan Ibu Wong Kyok Lan. Tuhan, kiranya Kau jamah mereka satu persatu, di mana mereka berada. Karena Tuhan berjanji bahwa bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan bagi mereka. Tuhan, itulah pengharapan satu-satunya. Jikalau mereka di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan lemah tubuh, biarlah mereka bersandar kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, yang telah menyediakan kasih karunia dan juga menyediakan kesembuhan bagi mereka yang di dalam kesakitan. Oh Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang terjangkit oleh coronavirus, baik yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna, agar mereka boleh bersaksi bahwa yang disembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Berikan hikmat kepada para dokter, suster, para saintis untuk melakukan tugas-tugas mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kasih, kemampuan untuk melaksanakan tugas yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Terutama kami serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kau sembuhkan mereka yang terkena coronavirus. Kau hiburkan mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Terima kasih ya Tuhan. Dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Pastor buat firman Tuhannya. Biar firman Tuhan yang barusan kita dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kita di masa-masa yang sulit ini. Mungkin saudara bertanya, ini adalah minggu pertama di awal bulan, dan kenapa tidak ada perjamuan kudus? Setelah kami mendiskusikannya, mungkin kami menunda dulu perjamuan kudus sampai nanti kita bisa bertemu kembali. Atau mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut, apa kita akan mengadakan secara online dan sebagainya. Tapi untuk hari ini kita menunda perjamuan kudus. Itu. Yang kedua, untuk teman-teman yang ingin mendukung pelayanan Solidio secara finansial, saudara bisa melakukan satu dari tiga hal ini. Yang pertama, saudara bisa menyumbang melalui online, di mana kalau lihat saudara ada gambar kredit card, jadi saudara bisa menyumbang melalui PayPal dengan kredit card. Yang kedua, saudara bisa mengirimkan cek, dan ceknya tolong ditaruh pay to the order Solidio Indonesian Church, dan dialamatkan ke alamat rumah saya, 4144 Slick Rock Chase Street, Euless, Texas 76040. Karena kami juga jarang pergi ke gereja saat ini, dan saya percaya gereja ACBC mungkin stafnya juga nggak tiap hari datang ke gereja. Jadi makanya lebih baik kalau saudara mau mengirimkan cek, kirimkan cek ke alamat saya, ada di screen. Dan yang ketiga, kalau saudara ingin direct transfer ke church bank account, memakai Zili atau dan lain sebagainya, saudara bisa kontak saya secara langsung, dan saya akan memberikan nomor routing number dan account number dari Solidio Account Bank. Jadi, saudara bisa pilih mana yang paling gampang untuk mendukung pelayanan kami. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengirimkan ceknya, atau yang sudah menyumbang melalui PayPal. Tuhan yang akan membalaskan semua kebaikan hati Bapak dan Ibu. Mari kita akan, sebelum menerima benediction dari Pastor, kita akan menyanyikan lagu Because He Lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love.
heal and forgive. He live and die to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Jesus lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know there's not the future. My life is worth the living just because He lives. Bahasa Indonesia. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari semua berdiri, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebelum menerima benediction dari pastor, kita akan menyanyikan lagu doxology dan saya undang semua bangkit berdiri. Praise God whom from blessing flow. Praise Him, all creature here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy God. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Moga kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah anak domba Allah yang telah mati ganti kita. Dan juga kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna, dan kekuatan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Berita gereja. Tolong ditayangkan slide-nya, Pak Ambrose. Oke, jadi kita akan mengadakan kebaktian Jumat Agung atau Good Friday Service pada hari Jumat yang akan datang, tanggal 10 April, jam 7.30 lewat Zoom online lagi kayak seperti ini ya, saudara. Nanti pada waktu sudah mendekat, Dr. Kiki, Ridwan, Anton, atau Pak Ambrose akan mengirimkan link yang saudara bisa klik sehingga bisa join seperti ini lagi ya. Jadi jangan lupa hari Jumat ini kita akan mengadakan kebaktian Jumat Agung secara online melalui Zoom. Oke? Berita duka seperti saudara sudah dengar, telah meninggal dunia dengan tenang Ibu Ari Sosropartono dalam usia 71 tahun pada hari Minggu pagi seminggu yang lalu waktu Indonesia
Barat di Jakarta. Ibu Ari adalah ibu tercinta dari Pak William dan ibu mertua dari Jovanka Sosropartono dan nenek terkasih dari Skylet dan Naomi. Skylet dan Naomi. Kami turut berduka cita atas kepergian Ibu Ari. Biar Tuhan sendiri akan menaruhkan kekuatan dan memberikan penghiburan dalam saat-saat yang sulit ini. Oke. Yang ketiga, please stay home as much as you can and wearing a mask. Saya kira CDC sudah mengumumkan secara official kalau kita bisa memakai mask waktu keluar, even di rumah juga mungkin untuk menjaga kalau ya. Jadi itu pengumuman dari kami. Sesudah ini kita ada ramah tamah, saudara bisa stay. Jadi saudara bisa ramah tamah pastor. Kalau ada tambahan pengumuman silakan pastor. Ya, itu dari hari Jumat, itu jam 7.30. Ya, betul. Ya. Untuk mengingatkan jamnya aja. Betul. Dr. Kiki, ada pengumuman tambahan, Dr. Kiki? Hang on, let me see first. Yeah, I'm on. Yeah, you always have to check the latest. Selalu mesti ngecek the latest link karena ini berubah-ubah terus. Si Zoom hari kemarin bilang mesti ada password. Sebelumnya nggak pakai password bisa tembus. Sekarang harus ada password. Dan juga kalau kamu datang langsung masuknya ke waiting room. Karena jadi kita bisa lihat siapa yang datang. Jadi kalau bisa ya semuanya kayaknya pakai nama. Kalau pakai phone number kita nggak tahu ini siapa. Karena sekarang banyak juga ada hacker yang mau masuk, habis itu dia ngacoin kita punya Zoom conference. So kalau kamu sign up ke Zoom, make sure you put your name on so we know. And I think everybody does that except no, there's no phone number here. Jadi itu betul. But a few days before Friday, make sure you click the new link just in case there's a new rule from Zoom that we don't expect. Before this, the addressnya sama passwordnya nggak ada password addressnya. Sekarang mesti address sama password. So hopefully you can click the right link. That's all I have. Nothing else. Silakan untuk beramah tamah. Jadi Dr. Kiki bisa losin mute-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya.